Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Depi Nur Laila. Kali ini cerita buku sebelum tidur yang mau aku ceritain yaitu tentang Tuan Dokter Awas Jatuh Cinta, karya penulis Manjarani, yang seru banget tentang seorang dokter yang mencintai seorang model dan santriwati. Teman-teman, bagaimana kisahnya? Yang seru banget, didengarkan sampai habis ya. Check it out. Tuan Dokter Awas Jatuh Cinta. Kapan nikah? Kapan nikah? Pertanyaan klasik yang dilontarkan orang-orang padaku. Apa salah seorang laki single di usia 30 tahun? Kadang iri sih melihat kemesraan Abi dan Umi. Dunia seperti milik mereka berdua, dan kemesraan seolah habis dilakukan mereka saja. Usia mereka tak muda lagi, tapi berhasil membuat aku yang jomblo ini meronta-ronta. Pasangan seperti apa yang harus kupilih? Kukenalkan pada mereka. Bahkan aku belum pernah merasakan debaran aneh selain ketika bersama kakak iparku, Paija. Sial, mungkin karena aku sering menggodanya. Hanya saja Paija memang idaman para lelaki. Selain wajah yang anggun, taat kepada Allah, juga pandai menyenangkan suaminya. Terlihat dari Mas Happy yang selalu bucin banget sama dia. Kadang stres juga di rumah lihat Abi sama Umi mesra. Akhirnya aku tiba di ruang kerjaku sebagai direktur rumah sakit ini. Ya, itulah pekerjaanku selain sebagai dokter praktik, juga sebagai direktur. Beberapa berkas sudah menunggu, aku biasa memeriksanya selepas praktik. Hanya minum dan rehat sebentar di sini. Aku langsung menuju ruang praktik dan astagfirullah, ini antrian pasien apa kontes kecantikan? Pasien kebanyakan perempuan muda diantar ibunya, seperti mau ikut kontes kecantikan. Belum mereka riuh dan menyambutku seperti seorang lelaki di acara Take Me Out di masa lalu. Oh my god, akhirnya dokter tampannya datang. Dokter, ini anak saya dulu, tolong diperiksa. Dokter, sesuai antrian woi, jangan main serobot dong, anak saya juga sakit. Astagfirullah, ada apa ini? Aku menatap Lilian yang keluar dengan jutek dan memarahi semua keluarga pasien yang mau periksa. Lucu sekali, dia seperti memarahi anak TK yang ribut di kelas. Sus, jangan jutek-jutek dong, kami pasien loh. Makanya slow bu, antri ya, Bair. Dokter, Hamis masuk dulu dan istirahat sebentar. Lilian mulai mengeras rahangnya. Lucu sekali. Oh ya, memang beberapa hari ini tersiar kabar aku sedang cari istri. Mungkin ini ya membuat pasien membludak dengan modus supaya aku melihat anak gadis mereka. Oke, it's okay. Aku akan lihat seperti apa mereka. Siapa tahu ada yang cocok denganku kan? Dokter tampan ini sedang cari pasangan, itu benar. Aku jadi merasa geli melihat antrian di luar sambil duduk. Aku tertawa menatap Lilian dan Aira yang cemberut kesal. Itu pada ganjen banget sih dok, ya ampun, kayak mau ikut kontes bukan kayak mau periksa ke dokter. Nanti jangan diperiksa pakai stetoskop deh, kegatelan.
Dua susterku ini jadi marah-marah, tidak karuan. Wajar sih, mereka memang keterlaluan. Siapa sih yang bilang aku lagi cari istri? Tanyaku pada mereka sambil cuci tangan. Gak tahu, tersebar begitu aja tuh. Iya, lagian dokter cari istri, cari yang kerja di sini dulu ke. Lilian menutup mulutnya dan aku pura-pura gak dengar sajalah. Kalian, kataku sambil melihat mengeringkan tangan. Lalu duduk kembali dan menatap tumpukan map pasien. Oke, panggil satu-satu, kataku dengan tarikan napas panjang. Lilian langsung ke pintu dan memanggil nama pasien pertama. Masuklah dua orang wanita, satu sudah paruh baya, satunya masih muda. Silakan Bu, siapa yang sakit? Tanyaku seperti biasa. Ini dok, anak saya. Wanita itu cengengesan sambil memperlihatkan anaknya yang oke cantik. Keluhannya apakah? Tanyaku. Dia malah menatapku tak berkedip sampai ibunya menyenggol berulang-ulang. Maaf kak, kalau nggak sakit gantian sama yang sakit beneran ya. Kali ini Aira yang emosi. Aku jadi menahan tawa sambil menunduk. Dok, kayaknya dokter Hamis gak usah praktik deh. Pasiennya bohongan semua sakitnya. Eits, kata Aira yang emosi. Jadi apa keluhannya kak? Kak Diana, tanyaku lembut. Jatuh cinta dok. Oh, dengan dokter Hamis, jawabnya menutup wajah. Oh, sudah tahu dokter Hamis seperti apa? Tanyaku penasaran. Tampan, kaya, kata ibu pasti enak jadi istrinya, jawabnya jujur. Oke, siap jadi istri keberapa? Tanyaku lagi. Keberapa pun siap dok. Astagfirullah, perempuan sekarang jadi anak saya istri keberapa dok? Apa? Aku, Lilian, dan Aira memekik dengan pertanyaan sama. Jadi dia kesini mau daftar jadi istri atau sakit sih? Bu, ke dokter kejiwaan saja ya. Lilian mulai emosi. Jadi gini Bu, saya sedang praktik mengobati orang sakit. Jika anak ibu tidak sakit, sebaiknya hindari kejadian ini terulang. Kasihan jika di luar ada betul-betul membutuhkan pertolongan saya. Baik dok, jadi mau kan ya? Artinya nikahin anak saya? Tanyanya lagi. Astagfirullah, maaf Bu, saya belum siap nikah, silakan biar pasien lain masuk. Benar-benar kacau hari ini, aku mengulang kalimat yang sama hampir beberapa kali. Pasien yang masuk hanya ingin menjadi istriku, sampai-sampai aku minta suster untuk memeriksa mereka lebih dulu sebelum diizinkan masuk. Hanya yang benar-benar sakit yang boleh masuk. Akhirnya semua selesai, aku langsung menuju direktur dan merebahkan diri di sofa. Sungguh jadi lelaki idaman para perempuan, menyenangkan juga ya. Setelah tenang, kebuka beberapa berkas dan mulai mengeceknya. Jam praktikku berikutnya di jam 4 sore sampai jam 6, setelah itu pulang. Hari ini aku mencoba memenuhi undangan Bunda Hani, mantan istri abiku yang memiliki butik dan brand gamis dan pakaian muslim pria cukup terkenal. Saat keluar dari mobil, terlihat banyak mobil mewah seperti milik para model. Aku pun berjalan ke aula. Acara disambut oleh petugas penerima tamu. Aku pun mengikuti langkahnya. Beberapa orang mulai memperhatikan diriku. Mungkin karena tak dikenali di antara para selebriti, selebgram, atau youtuber dan aplikasi komersil lainnya. Ganteng, bisik beberapa perempuan. Meski sudah biasa mendapatkan pujian seperti ini, rasanya beda jika berada di tempat asing gini. Bunda, dokter Hamis sudah datang, ujar gadis tadi. Bunda Hani menoleh dan dia anggun sekali dengan gamis yang mewah.
Akhirnya deg-degan, sebenarnya takut gak dateng, katanya menyambutku. Bunda sangat cantik, pujiku. Kamu paling bisa ya bikin perempuan GR. Coba deh taklukin mereka yang muda-muda. Jangan aku mulu yang digoda, gitu katanya dengan berbinar. Seperti biasa, bundaku ini paling mudah luluh dengan pujian. Hai, kenalin, ini anakku yang nomor 2, katanya pada orang-orang yang hadir. Manis sekali dia menyebutku anak kedua. Loh, kirain yang datang Mas Happy, ujar salah satu model. Happy mana mau gini-ginian, ini juga ganteng kok, lihat saja dulu, katanya membuatku tersipu dan gugup. Bagaimana tidak, aku baru sadar ruang yang kumasuki ruang yang isinya perempuan semua. Om Ardan di mana, Bun? Aku mulai buka suara. Oke, setika para wanita yang tadi abai dan cuek karena cuma pengen Mas Happy yang datang langsung menoleh semua. Dia di ruang operator, kamu di sini karena Bunda mau minta tolong buat jadi model peragaan busana muslim. What? Pikirku. Dan sukses membuat para wanita itu tertawa. Apa mereka baru lihat lelaki ganteng, memiki kaget. Ayolah Hamis, kamu tuh ganteng banget, lebih dari Happy deh, keke Bunda Hani sambil menggandengku. Bun, Hamis gak pernah kayak gini, ngeri jatuhlah, kataku sambil menutup wajah dengan kelima jari. Kak Hamis cocok banget loh jadi model, tinggi, tegap, gagah banget. Seorang wanita yang sepertinya penata busana Bunda Hani memujiku. Bukan itu, aku malu. Hamis ini memang seorang dokter, jadi ya dia kaget disuruh jadi model. Tapi emang penampilan kamu itu model banget, maco banget deh, lihat kan? Bunda Handi, benar-benar deh aku dipaksa menghadap ke arah para perempuan di ruang itu. Semoga saja mukaku tidak merah seperti tomat gara-gara malu. Pokoknya nanti Hamis naiknya sama Kayla, terus nyambut aku untuk naik ke panggung, jadi kamu cuma sekali aja. Dia tetap memaksa dan aku berusaha menolak, karena tak seperti yang kubayangkan sebelumnya. Kupikir aku hanya akan bicara dan diizinkan bahas kesehatan, kok malah jadi model atas catwalk. Kayla, nanti kamu bisa ya sama Hamis, ujar Bunda Hani pada seorang perempuan yang sejak tadi paling abai padaku karena sedang dirias. Siap Bun, katanya dengan menoleh. Wow, it's beautiful, but sedikit arogan dari gaya dagunya terangkat. Oh iya, Hamis ini sebenarnya dokter, jadi maaf kalau dia kaku. Dokter, wow, mau dong diperiksa, ledek para model dan selebgram membuatku merona. Kupikir Bunda Hani anaknya Mas Happy saja yang mau dijodohkan dengan Salwa waktu itu. Kok ada 2? Wanita yang dipanggil Kayla itu mendekat setelah dirias dan memakai gamis yang sangat anggun dan cocok dengan wajahnya yang cantik, tapi auranya berbeda. Iya, ini adiknya Happy, jawab Bunda Hani. Beda ibu sih, tapi sudah kayak anak aku sendiri, malah lebih akrab sama Hamis aku ini daripada sama Happy. Bunda Hani tertawa sambil mengajakku ke ruang pakaian pria. Beda ibu, bisik Kayla pada rekannya, anak dari dokter Aina itu pasti. Wajahnya mirip ke Arab-Araban kan? Oh, anak pelakor kerat atas toh. Apa dia bilang apa? Langkahku terhenti dan darahku seakan mendidih mendengar ibuku dihina dan dijuluki pelakor. Aku membalikan badan menatap wanita yang tengah tertawa dan pesonanya kuakui sangat memikat. Sayang, mulutnya tak bisa menghormati wanita lain, bahkan saat ia tak tahu apa yang sesungguhnya. Haruskah ku buat dia bertekuk lutut padaku? Ku bawa dia pada Umi dan ku buat ia meminta maaf dan mencium kaki ibuku.
Tapi apa layak wanita dengan lidah tajam itu masuk dalam keluargaku yang sangat santun dan terhormat? Sungguh aku ingin sekali. Astagfirullah, Hamis panggil Bunda Hani. Aku pun langsung mengikuti langkahnya meski jantungku rasanya masih tak stabil. Aku paling tidak bisa membiarkan orang lain menghina ibuku, umiku. Selama acara berlangsung, bahkan aku tak lagi dapat tersenyum dan bersenda gurau seperti tadi. Rasanya wanita itu telah merebut senyumku dan menghina umiku. Hamis, sekarang kamu naik sama Kayla ya, ujar Bunda Hani menuntunku dan kami berdiri di balik tirai. Tak lama wanita sombong itu datang dan tersenyum padaku. Bahkan aku tak sudi memberikan senyumku padanya, jangankan hati. Tirai terbuka dan kami melangkah bersama di atas catwalk sambil tersenyum, memamerkan keindahan pakaian yang kami kenakan. Ia pun meraih tanganku dan kami berpegangan tangan. Namun segera ku lepas dan mengatupkan tangan pada penonton. Meski dia sempat terkejut, mungkin biasanya berpegangan tangan, tapi itu bahkan bukan kebiasaanku memegang wanita yang bukan mahramku, kecuali darurat di rumah sakit. Aku dan wanita sombong itu berbalik dan menyambut Bunda Hani, menuntun tangannya ke atas panggung dan disambut para tamu. Aku memegang tangan kanan dan Kayla memegang tangan kirinya. Kalian serasi ya, kayak nikahan. Dan aku orang tuanya, canda Bunda Hani membuat Kayla tertawa dengan lepas dan seperti khas para model lainnya jika di depan kamera tawa yang dibuat-buat. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Hamis, kok tegang sih? Senyum dong, bisik Bunda Hani. Ia pun mengambil mikrofon dan mulai berbicara. Terima kasih untuk kehadiran dan dukungan Anda semua, terutama untuk model terpopuler tahun ini, Kayla Aldebara, yang menyempatkan diri untuk menjadi model kami. Aku gugup banget waktu ngundang kamu, Kai. Takut nolak, ujar Bunda Hani sambil memeluk Kayla yang melebarkan mulut dengan indah lalu memeluk juga. Aku yang seneng banget Bun, secara siapa sih yang tidak kenal Bunda Hani, katanya dengan membalas pujian. Dan spesial makasih banget untuk Dr. Hamis Anggara, katanya menoleh padaku. Aku hanya menunduk dan tersenyum. Dia adalah dokter, bukan model. Hanya aku minta tolong untuk memeragakan pakaian muslim karena memang sangat cocok jadi model. Bunda Hani mengelus pundakku dan aku menunduk sungkan seperti biasa. Dia masih single dan sedang cari pasangan. Semua langsung riuh dan aku jadi malu sambil bertepuk tangan. Ada yang mau disampaikan, Hamis? Tanya Bunda Hani. Apa ya? Terima kasih untuk pengalaman berbeda ini. Jujur ini pertama kali dan sangat membuatku gugup. Lebih gugup dari menangani korban kecelakaan di UGD, kataku dan diikuti tawa banyak orang. Intinya sukses terus untuk wanita cantik nomor 2 di hatiku. Sweet, Bunda Hani menunduk mengusap punggungku. Kok nomor 2? Tanya Kayla dengan tersenyum manis. Iya, karena nomor 1 dan cinta sejatiku adalah ibuku, Dr. Aina Umair, jawabku dengan menatapnya dan tersenyum dan bertepuk tangan. Fake reaction. Lihat saja, suatu saat kamu akan meminta maaf pada ibuku. Ini bukan dendam, tapi ini adalah usaha seorang anak menjaga kehormatan ibunya. Akan kubawa kau pada ibuku dan mencium tangan dan kakinya. Itu janjiku.